Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nur Hatijah. Aku dari kelas 11 PPLG 3. Di sini aku ada tugas untuk menjawab beberapa pertanyaan dan juga menjelaskan secara singkat tentang aplikasi yang udah dibuat. Langsung aja kita masuk ke materinya. Go go! A few moments later. Nah, pertanyaan pertama, ceritakan pengalaman selama mengikuti ujian level dan juga kesulitannya. Pengalamannya senang karena kita dapat ilmu baru yang sebelumnya nggak kita pelajari di kelas sebelumnya. Nah, karena di kelas 10 kita hanya mempelajari hal-hal dasar aja, kita di kelas 11 mempelajari yang namanya framework. Nah, untuk kesulitannya, ada beberapa materi, ada beberapa tugas yang kita kurang mengerti, kita kurang tahu gimana cara ngerjainnya. Karena sebelumnya tidak dijelaskan secara detail oleh guru di sekolah. Nah, ketika kita ingin mempelajari hal itu sendiri, kita bingung juga, kita kesulitan untuk mempelajari dari dasar, mempelajari step awalnya yang mana. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, ceritakan perasaan selama mengikuti uji level kemarin. Perasaannya takut, degan, pokoknya campur aduk lah. Karena pertama pengujinya itu kan nggak cuma satu ya. Nah, lalu setiap penguji itu kan beda-beda karakternya, beda-beda cara berkomentarnya, beda-beda cara pandangnya. Nah, selain itu, karena pengujinya juga, kita juga takut ketika kita mempresentasikan, kita menjelaskan, kita tuh kurang memahami materinya, kita kurang menguasai apa yang telah kita pelajari. Lalu yang ketiga, ceritakan yang Anda pelajari selama uji level dan juga yang berkesan di kelompok tersebut. Jadi kita kan ada beberapa job desk masing-masing di tiap kelompok. Jadi kita tuh bisa mengerti, bisa paham apa tugas tiap job desk dan juga kesulitan tiap job desk seperti apa gitu. Jadi kayak kita bisa tahu lah ya, nggak cuman kayak dari sisi kita aja gitu loh. Lalu yang berkesan di kelompok tersebut tuh kita em, mendiskusikan tentang aplikasinya lebih lanjut lagi. Jadi ketika kita sudah wawancarai klien, kita mendiskusikan ulang apa yang harus kita buat, gimana caranya biar kita memenuhi permintaan klien, tapi kita juga tetap membuat aplikasi yang kita inginkan juga tanpa mengurangi apa yang klien inginkan. Lalu, yang keempat atau yang terakhir, apa yang sudah bagus dari uji level tersebut dan apa yang perlu diperbaiki. Yang sudah bagus itu pertama kita jadi mengerti apa itu rasa tanggung jawab. Kita juga jadi bisa mempelajari bagaimana caranya memanage waktu. Lalu kita juga bisa mempelajari caranya berkomunikasi antar anggota, karena kan gimana caranya biar aplikasi ini tuh sesuai yang kita rencanakan di awal dan terus berlanjut sampai aplikasinya jadi, itu kan memerlukan komunikasi yang uh, terus berlanjut gitu ya. Nah, jadi kita mempelajari itu. Lalu yang perlu diperbaiki mungkin di bagian jadwalnya agar tidak mendadak, sama paling di pembagian kelompok ada beberapa kelompok yang ini kan ada job desknya ada 4, tapi ada beberapa kelompok yang cuman 3 anggota. Sebenarnya nggak masalah, hanya saja kalau bisa setiap kelompok tuh terpenuhi desknya, jadi nggak ada yang double-double. Dan paling yang perlu diperbaiki juga guru-guru lebih menjelaskan dulu gitu di step awalnya. Mungkin nggak harus menjelaskan, setidaknya kayak setelah guru-guru tahu apa yang kita buat aplikasinya, mungkin kayak referensi nih dari YouTube gitu dikirimkan sama gurunya ke grup gitu loh. Nah, setelah ini aku bakal menjelaskan secara singkat tentang aplikasi yang udah aku dan kelompok aku buat. Selamat menyaksikan. A few moments later. Sebelum ngejelasin tentang aplikasinya, aku bakal ngasih tahu dulu ke kalian kalau di aplikasi ini terdapat 2 role, yaitu admin dan user. Nah, di sini ada tampilan landing page
user. Jadi, si user bisa login dan juga bisa daftar ya. Nah, nanti bakal ada tampilan seperti ini. Nah, jadi si user bisa mencari dan memilih jurusan film apa yang ingin dia tonton. Nah, di sini ada 2 kategori, film yang sedang tayang dan yang akan datang. Nah, nanti si user juga bisa memilih jurusan apa yang mau dia tonton filmnya. Nah, nanti setelah dia mengklik filmnya, kalian mengklik filmnya, akan ditampilkan identitas filmnya. Nah, di sini ada beri rating dan ulasan. Nah, jadi si user bisa memberikan rating dan ulasan ketika dia telah membeli dan menonton filmnya. Jadi, kalau dia belum nonton, dia cuma bisa melihat rating dan ulasan. Nah, nanti si user memesan tiket, yaitu dengan cara pesan. Nanti diarahkan ke pemilihan jumlah tiket. Nah, nanti si user disuruh untuk memilih metode pembayaran. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Kita ambil contoh pakai Dana. Ya, kurang lebih seperti ini. Lalu di riwayat pemesanan, nanti akan ada username, tanggal pemesanan, kode pemesanan, dan juga ada barcode. Nah, nanti barcode-nya ini bisa di-download ya. Nah, kenapa sih kok ada barcode? Fungsi barcode ini biar memvalidasi bahwa kalian sudah membeli. Nah, nanti jadi kalian menunjukkan barcode ini untuk di-scan di tempat nontonnya ya. Jadi nanti di sana kalian bakal diminta untuk menunjukkan barcode-nya. Nah, di sini juga ada profile. Nah, jadi user bisa mengedit profile. Lalu di sini user juga bisa logout. Sama seperti user, bedanya yang user tadi menggunakan HP, nah sedangkan admin menggunakan desktop ya tampilannya. Nah, admin juga bisa login. Nah, admin bisa melihat data laporan penjualan dan laporan pengunjung. Untuk di data user, admin dapat melihat, mencari, dan menghapus data user. Data film, admin dapat menambah, mencari, mengedit, dan menghapus data film. Untuk di laporan tiket, admin dapat melihat dan mencari data laporan tiket. Nah, untuk di data tiket, admin bisa mencari, melihat, mengedit, dan menghapus data tiket yang ada. Nah, di sini juga terdapat profil admin. Admin juga dapat mengedit profilnya. Lalu, terakhir admin juga bisa logout atau keluar dari aplikasinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.